Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I really hope that all of you are always in a good condition. Okay, today we will learn about instruction, invitation, prohibition, and permission. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita mengucapkan kalimat instruction, instruksi, invitation adalah kalimat mengajak atau mengundang, kemudian prohibition adalah kalimat larangan, and permission adalah kalimat minta izin. Kemudian dengan contohnya. Nah, diharapkan kalian dengan belajar pada hari ini bisa mengungkapkan keempat expression ini dalam bahasa Inggris. Okay, let's get started. Material, we will talk about giving instruction or imperative. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah kerap kali dengar kalimat instruksi di dalam kelas, contohnya seperti saat guru menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu di dalam kelas, contohnya mungkin untuk membersihkan papan tulis atau untuk maju mengerjakan soal di depan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Apakah sudah ada yang tahu? Oke, mari kita bahas bagaimana caranya mengungkapkan kalimat instruksi atau kalimat menyuruh dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih giving instruction or imperative itu. So, giving instruction or imperatives is an expression to order, ask, order, and give instruction to others to do something. Nah, giving instruction atau imperatif tadi adalah kalimat perintah, adalah ungkapan untuk menyuruh, meminta, dan memerintah, kemudian memberikan petunjuk kepada orang lain agar melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat imperatif ini, to form imperative sentences use the first form of the verb. Jadi kita dalam kalimat imperatif ini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Nah, apa aja sih contohnya? Nanti akan kita bahas setelah ini pada contohnya. Kemudian kita harus tahu dulu di sini dalam kalimat imperatif, there are two types of imperative. Nah, dalam kalimat imperatif ini ada dua. Yang pertama yaitu command atau perintah. Kemudian yang kedua adalah prohibition atau larangan. Nah, bagaimana expression yang digunakan? Apa saja sih ungkapan-ungkapan yang digunakannya? Mari kita lihat pada contoh berikut. Nah, yang pertama kita ada contoh giving instruction. Nah, ini adalah kalimat perintah. Kepada kalimat perintah atau imperatif tadi, kita akan menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Nah, pada kalimat ini, pada kalimat-kalimat ini kita menggunakan verb 1 semuanya, yaitu open, close, clean, turn, and just wait. Nah, gimana contohnya untuk memberikan perintah itu? Nah, yang pertama, ini pasti kalian sudah sering mendengar di dalam kelas bagaimana guru memerintah murid-muridnya. Nah, contoh yang pertama adalah open your book page 58 please. Nah, di sini adalah perintah untuk membuka buku kalian pada halaman 58. Kemudian close the door please. Tolong tutup pintunya. Clean the whiteboard please. Tolong hapus papan tulis. Turn off the lamp please. Jadi di sini kita dimintai tolong untuk mematikan lampu. Just wait a minute please. Nah, di sini kita diminta untuk tolong tunggu sebentar. Kemudian bagaimana caranya untuk merespon semua kalimat perintah tersebut? Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan okay, alright, sure, got it. Kalian bisa merespon dengan keempat expression ini.
Kemudian selanjutnya kita akan melihat contoh prohibition atau larangan. Nah, perlu diingat untuk membentuk kalimat larangan, biasanya kita dapat menambahkan kata do not or don't ini, kemudian no. Nah, contohnya yang no, kita bisa ditemui pada kereta api atau mungkin di rumah sakit, kemudian di pabrik atau di gedung-gedung tertentu, tempat-tempat tertentu yang bertuliskan no smoking. Nah, di sana dilarang untuk merokok. Kalimat penggunaan prohibition dengan menggunakan kata no, kemudian kata kerjanya diikuti dengan kata kerja verb ing. Kalau menggunakan no, diikuti kata kerja verb ing. Kemudian kalau kita menggunakan do not or don't, kita bisa menggunakan verb atom dengan don't tadi, don't sleep in the class. Contohnya adalah jangan tidur di dalam kelas. Kemudian contoh yang kedua adalah don't litter. Di sini adalah jangan membuang sampah sembarangan. Don't be late, jangan terlambat. Don't be lazy, jangan malas. Don't cheat in the examination, jangan menyontek ketika ujian. Kemudian untuk merespon ungkapan larangan ketika ada seorang yang melarang kita bisa menggunakan ekspresi untuk menjawabnya I'm sorry, okay, alright. Kita bisa menggunakan 3 ekspresi ini. Kemudian materi yang selanjutnya adalah giving invitation. Nah, dari kalian apakah ada yang pernah diundang temannya untuk menghadiri suatu acara atau mungkin acara ulang tahun? Pasti bagi yang pernah senang ya, karena mendapat makan-makan gratis. Kemudian bagaimana sih macam-macam caranya untuk mengundang seseorang dengan bertatapan langsung, dengan secara langsung? Kita pasti sudah tahu ya bagaimana caranya dalam bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Nah, mari kita bahas. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu giving invitation. Nah, giving invitation is an expression used to invite someone to come to a place or when someone asks someone else to do something for them. Nah, jadi kalimat ini, giving invitation ini adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau ketika seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Nah, pastinya kalian sudah pernah ya diminta mungkin untuk datang ke rumah atau ke acara ulang tahun itu, atau diajak pergi menonton bersama, atau diajak pergi untuk berangkat sekolah bersama. Nah, kita bisa menggunakan this expression untuk meminta seseorang atau mengajak seseorang, kemudian untuk meresponnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan expression ungkapan would you like to go with me? Maukah kamu pergi denganku, bersamaku? Kemudian why don't we play football? Kenapa kita tidak bermain sepak bola? Nah, kita mengajak seseorang untuk bermain sepak bola. Would you mind studying with me? Maukah kamu belajar denganku? Nah, ini bagus, kita mengajak seseorang untuk belajar bersama. Oke, would you like studying with me? Oke, next is what about swimming to Kusuma Water Park? Bagaimana dengan berenang ke Kusuma Water Park? Kemudian kita bisa menggunakan ungkapan shall we buy some fruit? Akankah kita membeli berapa buah? Ya, kita harus mengonsumsi banyak-banyak buah.
Oke, and the next is, can you come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Kemudian for the last is, you can use expression do you want to go to market with me? Apakah kamu ingin pergi ke pasar denganku? Kemudian bagaimana cara meresponnya? Cara merespon ketika seseorang mengundang kita atau mengajak kita. Nah, kita ada dua cara meresponnya. Yang pertama adalah menerima ketika kita bisa dan mau untuk diajak seseorang. Kemudian yang kedua adalah caranya menolak. Ada menolak ketika kita tidak mau untuk memenuhi undangan seseorang tersebut atau ajakan seseorang tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana cara menerimanya. Accept the invitation. Kita bisa menggunakan menjawab dengan ungkapan I like to, I love to, that would be nice, alright, great, yes, it would be very kind of you, that's a good idea. Ini kita artinya adalah setuju dengan apa yang diminta seseorang kepada kita. Jadi kita bisa menerima ajakan atau undangan mereka. Kemudian adalah caranya menolak, refuse the invitations. Yang pertama kita bisa mengungkapkan dengan thanks, but I'm afraid I can't. I'm sorry I can't, but thanks anyway. I'm sorry I can't. I have another schedule. Kemudian ini adalah caranya untuk menolak semuanya adalah refusing the invitation. Ini adalah kita menolak. Jadi kita tidak setuju karena kita tidak bisa, mungkin ada bukti kita tidak mau atau kita memang ada kegiatan lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah yang terakhir ini adalah permission. Mungkin ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita akan melakukan sesuatu tapi kita harus membutuhkan izin orang lain atau meminta izin terlebih dahulu. Nah, bagaimana ungkapannya? Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sudah sering seperti meminta izin, meminjam barang seseorang, atau mau lewat, atau mau duduk, atau mau mengambil sesuatu. Oke. The first, let me explain about the definition. Apa sih itu permission? Permission adalah, permission means asking permission from someone else, while giving permission allows someone to do something. Jadi asking permission berarti meminta izin ke orang lain, sedangkan giving permission allow someone to do something artinya memberikan izin. Berarti giving permission adalah memberikan izin kepada seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana ungkapannya dalam bahasa Inggris? Nah, ini contohnya. Asking permission tadi adalah meminta izin. Kemudian bagaimana ungkapannya? Yang pertama kita bisa menggunakan may I borrow your pen. Mungkin, bolehkah saya meminjam bolpenmu? Kemudian could I go home now? Bolehkah aku pulang sekarang? Saya pulang sekarang. Kemudian can I go to canteen? Bolehkah saya pergi ke kantin? Do you mean if I turn on the fan? Apakah kamu keberatan jika saya menyalakan kipas angin? Kemudian would atau will. Would you allow me to take this book in the library? Apakah tidak apa-apa jika aku membawa buku ini ke perpus? Nah, kemudian bagaimana caranya memberikan izin, giving permission, memberikan izin? Kita bisa mengungkapkannya dengan expression here you are, sure, not a problem, yes please feel free. Ini semua artinya kita menyetujui dengan atau kita memberikan izin kepada orang yang meminta izin tadi. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menolaknya? Nah,
Kita bisa mengungkapkan dengan I'm sorry, you can. Kita bisa mengungkapkan dengan kata sorry. Kemudian sorry, not now. I'm afraid you can't. No, please don't. Or just say sorry. Okay. It's all for the explanation from me. I hope you can understand what we learned today. Semoga kalian bisa paham, kemudian kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ungkapan tersebut. Okay, this is the last for me. Thank you for your nice attention. If you have any question, guys, you can ask me in the comment section. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.